Hooke's law ya. Jadi hukum Hooke yang general ya. General itu maksudnya ya tegangannya boleh di macam-macam arah ya. Kalau sebelumnya sigma itu adalah modulus elastisitas dikalikan regangan, ini uniaksial ya. Hanya satu arah tegangannya. Tapi sekarang kita generalize, artinya tegangan itu boleh ada di semua arah, normal semua tapi ya. Ini sigma X, ini sigma Y, ini sigma Y juga atas bawah, lalu depan belakang ini sigma Z. Di belakang sana ada sigma Z ya, di belakang kubusnya nggak kelihatan. Nah kalau cuma ada satu begini, ya biasanya indeksnya tidak disebutkan ya. Kita anggap saja yang satu itu arahnya X begitu. Nah dalam arah Y juga demikian mestinya ya. Kalau hukum Hooke uniaksialnya sih sigma Y-nya adalah E dikalikan epsilon Y. Dalam arah Z-nya juga ada yang begitu ya. Sigma Z adalah E kalikan epsilon Z. Ya. Tapi karena efek Poisson, sebenarnya sigma X ini mengakibatkan regangan juga dalam arah yang lain. Ya. Sigma Y selain dalam arah Y mengakibatkan perpanjangan, dalam arah yang lain juga mengakibatkan pengurangan dimensi. Begitu juga sigma Z ya. Jadi satu persatu kita bisa tuliskan hubungan antara tegangan dan regangan dari ketiga-tiga yang itu. Epsilon X misalnya ya. Jadi kita nulisnya dari sisi regangan ini sekarang perpindahannya. Kalau ada tegangan dalam arah X, maka epsilon X-nya adalah sigma X dibagi E. Ya, kalau cuma satu tegangan yang bekerja, ini. Ya. Tapi begitu ada sigma Y, ada tegangan dalam arah Y, maka arah X juga akan merasakan regangan. Ya. Akibat dari Poisson itu tadi. Ya. Jadi kalau saya punya sigma Y, uniaksial sigma Y sama dengan E epsilon Y, pada saat yang sama, akibat yang ini juga, epsilon X-nya adalah minus nu kalikan epsilon Y gitu ya. Ya, jadi yang X-nya ini akan merasakan perpindahan akibat tegangan dalam arah Y. Jadi kalau ini sudah, akibat ini dia akan merasakan sebesar epsilon X-nya minus ini adalah sigma Y dibagi E ya. Jadi minus nu sigma Y dibagi E. Jadi kalau ada dua tegangan yang bekerja, regangan dalam arah X atau regangan dalam arah X jadinya kombinasi dua ini. Nah kalau ada satu lagi yang bekerja tegangan dalam arah Z sama aja, arah X-nya akan merasakan pengurangan juga ya. Karena kan kalau yang bekerjanya Z, dua arah yang lain adalah lateralnya ya. Dan hasilnya akan seperti itu juga mestinya. Ini nu sigma Z dibagi E. Nah dengan cara yang sama untuk arah yang lain juga begitu mestinya. Untuk epsilon Y kalau ada sigma X dia merasakannya minus sigma X minus nu kali sigma X dikalikan modulus elastisitas. Kalau ada tegangan dalam arah Y, ini arahnya sendiri, artinya dia nambah panjang mestinya. Sigma Y dibagi E. Ya. Sedangkan yang Z, dia merasakannya nu sigma Z dibagi E. Dan epsilon Z, dalam arah X, dia merasakannya nu sigma X per E minus, kalau ada tegangan dalam arah Y, dia nu sigma Y bagi E. Dan kalau ada tegangan dalam arah Z, sigma Z dibagi dengan E. Nah, ini adalah yang belakangnya saya hapus ya. Generalized Hooke's law. Ya. Jadi, hukum Hooke, kalau tegangannya tegangan normalnya ada di segala arah. Ya. Kalau cuma dua bagaimana? Ya nanti tinggal isikan aja dua, taruh yang satu nol. Kalau cuma satu, ya satu aja, yang lain isikan nol. Ya. Jadi ini lebih general. Kalau uniaksial nanti perginya ke sini lagi. Nah, kadang-kadang ini sekalian dilengkapi dengan hukum Hooke yang gesernya. Nah, kalau geser tidak ada kombinasi, masing-masing aja. Jadi gamma XY sama dengan tau XY per G.
terus gamma xz tau xz per G, dan gamma yz, tegangan dalam arah yz itu adalah tau yz dibagi dengan G. Ini juga sekalian ini hukum Hooke. Ya, yang ini nggak ada kombinasinya karena bidangnya beda-beda ini kan. Kan kita cuma bicara, kalau seperti ini kan bicara sudut pada bidang tertentu. Kalau XY itu satu bidang, XZ bidang yang lain nggak bisa dijumlah, terus YZ bidang yang lain nggak bisa dijumlah juga. Ini generalized Hooke's law ya. Contoh hitungannya ini gampang mestinya ya. Saya ambil dari buku saja. Ada satu apa disebutnya, balok gitu atau blok ya. Oh, blok baja, bukan balok, blok. Jadi baja yang masif begitu. Blok baja yang dimensinya 100 mm kali 75 mm dan tebalnya 50 ya. 50 mm. Dia sebutkan hurufnya di sini biar mudah memanggilnya. Ini AB. Yang 50 itu BC dan yang 75 itu BD ya. Nah, yang lain nggak dinamai karena segini aja udah cukup ya. Kalau mau menggunakan hukum Hooke yang ini mungkin sekalian aja dikasih arahnya, terserah si X, Y, Z-nya. Kalau di buku dia pilih X-nya yang sini ya. Jadi ke arah sini, ke arah yang 100 mm ini X, Y-nya vertikal, dan yang ini Z. Ini Z. Materialnya diketahui. 200 gigapascal ini bajanya. 200 gigapascal dan rasio pasang 0,29. Dan blok ini, blok baja ini dikenakan disebutnya tekanan hidrostatis P. Ya. Dikenai tekanan hidrostatis P. Apa ciri khas tekanan hidrostatis? Sudah lulus kan harusnya ya semester lalu. Kalau disebut tekanan hidrostatis artinya apa? Kalau di hukum Hooke kita kan perlunya sigma X, sigma Y, sigma Z. Ya. Nah kalau diberitahu balok ini atau blok ini, jadi kubus, bukan kubus apa nih, kotak ini terkena tekanan hidrostatis sebesar P, itu maksudnya sigma yang mana? Sigma Y, Pak. Arah Y? Iya. Kenapa Y? Ketinggiannya, saya kan kalau hidrostatis rho GH. Oke, nggak ada arah X-nya? Iya, Pak. Itu hanya variasinya kan kalau Anda yang hitung. Kalau ada air segini, air di bak begitulah gitu. Yang sebanding dengan kedalaman itu kan besarnya tekanan ya. Arahnya gimana? Segala arah X. Arahnya sama ya, segala arah ya. Hidrostatik itu tekanannya sama ke segala arah ya. Jadi ini kalau diberitahu tekanan hidrostatis sebesar P, artinya sigma X-nya, sigma Y-nya, dan sigma Z-nya sama, nilainya segini ya. Plus atau minus? Jadi sekarang kita tahu sigma X-nya sama dengan sigma Y, sama dengan sigma Z ya. Itu hidrostatis, maksud hidrostatis itu. Karena di satu titik yang kedalamannya tetap, tekanannya sama ke segala arah ya. Jadi di tempat yang lain beda memang, tapi beda dengan di sini. Tapi kan di titik itu juga sama lagi ke segala arah. Nah nilainya
P. Saya pertanyaan saya apakah plus P atau negatif P? Positif atau negatif? Ini jawab ini harusnya lebih mudah, tinggal milih aja. Keyword tekanan. Pressure ya, tekanan itu pressure kan hydrostatic pressure. Ya, ada yang jawab? Negatif. Negatif. Kenapa negatif? Tekan kan. Karena tekanan ya, kan kita konvensi kita tegangan itu positif kalau tarik ya. Hidrostatik itu khusus, jadi tekanan itu sebagian dari tegangannya. Tekanan itu tegangan juga, tapi hanya yang tekan. Dan hidrostatis air itu kan memang menekan ya, nggak narik ya. Jadi baja ini, blok baja ini pasti akan mengecil nih nanti ya, karena ditekan dari segala arah ya. Pertanyaannya apa? Oh, perubahan panjang ya. Oke. Wah ini perlu kita. Ini hanya yang ini aja yang saya hapus ya. Formulanya perlu kita rujuk nanti, jadi kita biarkan dulu aja sebentar. Yang diketahui adalah delta AB ya. Akibat tekanan hidrostatik ini, delta AB diketahui sebesar minus 30 mikron ya. Minus 30 mikron ya. Atau kalau mau dijadikan milimeter, karena ininya milimeter biar mudah membaginya, berarti dibagi 1000 ya, kali 10 pangkat minus 3 milimeter. Itu perubahan panjang dari sisi AB ya. Ini deltanya ya. Yang 100 ini berkurang sebesar 30 mikron. Pertanyaannya cari yang lain ya. Jadi yang ditanya delta yang lain, yaitu delta BC, lalu sisi yang lain BD ya. Delta BD sama dengan berapa? Kemudian tekanannya nilainya berapa? Ya. Berapa nilai tekanan hidrostatis yang bekerja? Karena belum dikasih tahu nilainya. Pokoknya nilainya P aja ya. Tapi akibat tekanan itu delta sisi AB berkurang sebesar 30 mikron ya. Jadi itu kita bisa gunakan karena yang diketahui adalah perubahan panjang AB, jadi regangan AB bisa kita cari ya. Epsilon AB regangannya itu adalah delta dibagi dengan L-nya. Jadi ini minus 30 kali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan 100 ya. Jadi berapa? Ini jadi minus 5 dengan 1 jadi minus 4 ya. Minus 3 kali 10 pangkat min 4 ya. Itu epsilon AB. AB itu arahnya X ya. Kalau di sini ya, kalau mau mencocokkan dengan hukum Hooke ini, sumbunya di sana disebut X ya. Jadi ini epsilon X ya. Jadi epsilon X sudah kita ketahui. Sigma X, Y, Z kita ketahui. Semua yang lain diketahui. Belum. Sigma X, Y, Z belum diketahui. Yang diketahui hanya P-nya ya. Jadi ini P, ini P, ini P, minus P maksud saya. Minus P, minus P, minus P. Yang lain diketahui. Jadi dari sini mestinya langsung yang P bisa diketahui nih ya. Kalau mau pakai ini sama dengan itu ya. Nah, kalau yang ditanya yang lain, ya kita bisa pakai yang ini ya. Oke, jadi dari sini kita tuliskan lagi epsilon X itu adalah sigma X-nya minus P, kan tadi sudah kita tulis di sana. Jadi ini minus P per E kurangi nu minus, ini jadi tambah jadinya P per E ditambah nu P per E. Ini kalau digabung jadi super E-nya keluar, P-nya juga bisa keluar. P per E 2 nu kurang 1 ya. Ya, oke ya. Jadi karena ini sudah diketahui, semua. Kalau Anda masukkan ini kita akan dapatkan P ini.
Masukkan nilai nu 0,29, masukkan ini 200 gigapascal, satuannya tapi harus sesuai. Kalau mau milimeter, ini gigapascal, ya nanti P-nya juga dalam gigapascal. Oke, gitu. Jadi kalau ini dihitung, Anda tinggal masukkan saja angkanya dan masukkan juga minus 3 kali 10 pangkat minus 4-nya di epsilon X. Kita akan dapatkan P yang besarnya, kalau di sini dihitungnya 142,9 MPa. Ya. Jadi kalau mau pakai megapascal ujungnya, E-nya ditulis 200.000. P-nya biarkan P, masukkan 0,29 di sini dan minus 3 kali 10 pangkat minus 4 di sini. Nah, kalau pakai dua yang lain, kita akan dapatkan perpindahan yang lain. Jadi epsilon Y-nya adalah bentuknya akan sama karena begitu semua ya. Jadi bentuknya pasti akan begini lagi. P per E 2 nu kurang 1. Sekarang P-nya sudah tahu, jadi kita bisa hitung semua ya. Angkanya sebentar kalau mau dihitung. Di buku kalau itu dimasukkan, ketemunya sama ya. Oh ya, karena P-nya sama, karena tegangannya sama semua, minus P, sebenarnya bisa langsung disimpulkan ya. Ini dengan ini mestinya sama nih ya. Karena kan sigmanya sama semua ya. Jadi mau dimanapun posisi nu-nya tidak ada masalah. Ada satu yang positif tanpa nu dan dua yang negatif dengan ada nu, rasio Poisson ini. Ini juga begitu, satu positif, dua negatif, ada rasio Poissonnya, dan ini juga satu positif, dua negatif ya. Jadi sebenarnya dari melihat ini saja, ini bisa kita langsung simpulkan sama dengan epsilon Y sama dengan epsilon Z. Ya. Karena regangannya sama semua. Nah kalau regangannya sama semua, mungkin malah nggak perlu ngitung pakai ini ya. Langsung aja dari sini ya. Jadi untuk delta yang arah ini BC ya. Delta BC itu adalah epsilon Y dikalikan dengan panjang awalnya yang 100 ya. 50 maaf. 50 ya. Ini kalau diselesaikan dapatnya satu setengah, minus 15 kali 10 pangkat minus 3 ya, setengahnya yang tadi. Minus 15 kali 10 pangkat minus 3 milimeter ya. Sedangkan delta BD itu adalah epsilon Z dikali dengan panjangnya 75. Angkanya 75 kali 3, 22,5 ya, minus 22,5 kali 10 pangkat minus 3 milimeter. Ya, segitu ya. Jadi ini kasus tegangan di beberapa arah, kita bisa menghitung deformasi sekarang menggunakan generalized Hooke's law ini ya. Selanjutnya kita masuk ke satu sedikit lagi modulus dan dilatasi. Saya harus hapus ini dulu ya.